yang ketiganya malah 3, ditambah lagi jadi 5 sama kata sama apa? Orang ini makin makin macam mana ini otaknya ini ya, di ini semua otak ini. Makin pusing mungkin dengan bibelnya atau apa itu, Bang? Tidak mengerti Ya aku abang, ini. abang di maksudnya sambil tap-tap di bawah sambil minum bodrek nanti kalau udah diskusinya ya bang ya. Biarkan Bunda Oh, Nova emang yang emang ini. emang gimana? Iya makanya bibelnya nggak bisa menjawab itu kan mustahil bibel menjawab, pusing dengan bibelnya maksudnya itu gimana nih, Bang? Nggak usah pusing, nggak Mohon apa-apa. mohon izin. Emang kayak nggak emang lucu, lucu memang kayak gitu nggak apa-apa. Nanti Oh lah ya bang gitu ya kalau ya. ada otennya ya bang ya. Takutnya monolog ya. Oh, oke oke Gitu. Bang, ya ya makasih Bang, ya ya ya, Ya assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam. Nanti coba saya tanyakan ya kebingungan bapak ke oten Iya kenapa tolong ada. ditanyakan tuh Bang, itu kenapa Heeh. banyak amat ini rupanya, padahal sama-sama Siap. itu Kristen Protestan kembali yo, biar paham kami di sini gitu Bang, baitunya. Iya oke, makasih Bang ya. Ya Ayo siap. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asep, itu bukan urusanmu, urus nabimu. Nah, naik Bang Tobing. Bang, saya bukan moderator, jadi saya nggak bisa menurunkan Bang Asep. Jadi Bang Asep loncat sendiri ya. Naisya, selamat sore. Terpencet. Kepencet ya nggak apa-apa. Asal jangan salah pilih Tuhan aja ya, karena saya. Sok atuh karena Isa mau apa? Udah lanjut aja bang. Nah, ya tuh kalau Kepencet kayak gitu tuh. mah, kepencet, enak ya, kepencet. Aduh, ini udah 3 kali si Frans. Putra dari mana? Dari sana. Selamat sore. Oke. Banyak yang nonton Oten tuh banyak, tapi kenapa nggak berani naik ya kalau ada Kanora ya? Kenapa si Pandi tadi rungkat? HP-nya panas katanya. Terus barusan ada info apa? Nanti kita telepon katanya. Ternyata Ya belum, infonya belum ada. Nantilah dikasih tahu Kak. Tuh Bunda, Kanora ada yang memanggil. Kanora cantik katanya. Silakan coten-coten yang mau naik. Oten ngurus salah oten tong, gabut. itu Faruk, mana tuh ada yang akun privat minta naik.
Berat. Nggak sebalik. Kopi. Tutupan toh. Mual. Ya, yang mau naik share permintaan. Oh, tuh ada tuh. King, tengok siapa yang mau naik, King. King. Mataku nih loh sakit teh. Kenapa kak? Nggak tahu. Bintitan mungkin. Lihat ini. Enggak. Perih. Lihat segondrong. Iya, ngintip pula aku tadi malam. Malam nggak buka kan? Nggak buka room kan? Enggak, aku di komalnya orang. Heeh. Masa nggak lihat? Nih. Ini kayaknya ada yang mau naik cuman privat akunnya. Iya, tuh Faru nggak monitor. Oh lagi jauh mungkin. Coba otak-otak jangan di privat. Tahu sembuh, gampang kok. Aduh, sakit mataku jadinya. Ada. Iya, Ada. sekali. Mal jumpa lah tuh jumpa doang. Iya takut otenya benar. Kayak orang PA ya kita. Ngobrol udah bosan, ngobrol apa lagi. Udah kita keliling dulu lah. Mataku ini loh sakit kali. Ayo istirahat dulu lah kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Halo Aisyah. Aisyah. Matius. Matius. Ya saya. Halo. Ya halo saya. Iya turunin aja si Nora biar roomnya rame. Kalau ada dia sepi, malas orang debat. Jangan aja kok takut sama saya. Bukan. Karena kalau debat nanti takutnya kan kamu itu marah-marah. Apa sih?
roh itu. Dia telepon roh anjing. Tuh, angkat dulu dari roh anjing tuh. Kenapa? Angkat dulu dari roh anjing. Karena kalau si Nora berdebat gak ada sopan santunnya, jadi orang malas berdebat di sini. Lebih enak debatnya sama Bang Faruk. Kita dulu sama kau. Yang mengatakan kau anjing itu siapa? Nah itu kan nggak ada di ngomong apa itu nih, ngomongnya aja udah kasar itu kan. Yang mengatakan kau anjing siapa? Emang siapa yang ngomong anjing siapa rupanya? Iya, Matius 15:24. Nah, coba baca. Bacalah. Kamu yang baca. Yuda patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tidak patut Mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Nah, coba baca ayat di atasnya dan di bawahnya. Jangan cuma di situ Yang di doang. atasnya perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus. Ya. Tuhan, tolonglah anakku kerasukan setan. Tetapi Yesus tidak menjawabnya. Dan murid-muridnya mengatakan kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Dari tadi ia berteriak-teriak. Bahkan murid-muridnya Yesus menyuruh perempuan itu pergi. Nah, tapi datang lagi perempuan itu, Tuhan tolonglah. Yesus menjawab, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku, Bani Israel. Ya udah kan perempuan itu kan? Ya, sekarang saya tanya, perempuan itu Bani Israel tidak? Tidak. Tidak. Kau Bani Israel? Tidak. No, berarti di luar dari Bani Israel dikatakan Yesus adalah Kan dia udah disebut di situ, Kak. Perempuan itu. Berarti tidak Iya. semuanya begitu kan? Sekarang saya tanya dulu sama kau, ya. Perempuan itu kenapa dikatakan Yesus anjing? Bukan perempuan itu maksudnya itu keseluruhan, bukan. Salah satu. Salah satunya siapa? Makanya kalau itu kita baca semua ayatnya itu dari atas pasti namanya disebut di situ. Disebut perikopnya perempuan Kanaan. Ya udah, Kanaan kan? Nah, berarti tidak seluruhnya. Oke, pertanyaan saya, baguskah Yesus mengatakan kepada seorang perempuan yang Bentar, meminta izin, tolong Nora. kepadanya? Kanaan Iya, itu apa sih? Perempuan Kanaan berarti perempuan apa itu? Kanaan itu apa? Kok Anda bilang Kanaan itu anjing? Kanaan itu apa? Tanya si Nora lah, dia yang bilang Kanaan itu anjing. Nah, ini nih, ini. Perempuan Kanaan itu perempuan dari suku Kanaan di luar Bani Israel. Jesus bilang Bene Hakelef, Bani anjing. Bener Nora, selain Bani Israel di kitabku dikatakan anjing. Lanjut Nora. Kau Bani Israel? Bukan. Terus kenapa kau marah sama saya? Yang mengatakan di luar Bani Israel itu anjing adalah Yesus. Bukan saya. Nabi saya itu tidak pernah mengatakan kepada pengikutnya anjing loh, nggak pernah. Di luar dari Bani Arab anjing nggak ada. Makanya ayuhannas ini Rasuli, wahai manusia. Oke lah, kalau itu oke lah bisa kita terima. Karena kalau di oke lah bisa kita terima. Kau terima nggak dikatakan Yesus kau anjing? yang nggak terima, Ya bilanglah sama Yesus, mengamuklah kau. Tadi dibilang terima, sekarang nggak terima. Yang bener yang mana nih? Pastikan dulu. kan perempuan itu. Selain Bani Israel kan, karena dia di luar orang Bani Israel kan, Yesus bilang roti ini hanya untuk anak-anakku dari Bani Israel. Artinya selain Bani Israel dikatakan guguk. Anda Bani Israel bukan? Bukan? Nah ya sudah, guguk, selesai Anda. Nah itulah Bang, kan dibuat di situ kan udah dibilang perempuan itu. Ngerti nggak sih bahasa perempuan itu?
Aku diutus hanya untuk dombaku yang hilang dari umat Israel. Kenapa Iya. dia mengatakan pertama kali kepada perempuan itu seperti itu? Karena perempuan itu datang kepada Yesus. Dia minta bantuan Yesus. Makanya Yesus pertama tidak digubris. Sehingga murid-muridnya pun menyuruh Yesus untuk mengusir dia. Suruhlah ia pergi dari sini. Dari tadi dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bahkan muridnya Yesus menyuruh Yesus untuk mengusir perempuan itu. Tetapi datang terus perempuan itu. Makanya Yesus menegaskan, aku ini, kata Yesus, diutus hanya untuk Bani Israel. Tapi perempuan itu tidak peduli. Tetap dia datang kepada Yesus dan menyembah Yesus. Akhirnya Yesus ngomong, tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya ke anjing. Ini ngeri kali loh. Di situ ada kata melempar. Berarti begitu hina. Coba Kak Nora tadi ayat keberapa biar saya baca dulu di atasnya, Kak. Oh, Matius 15. Perikopnya perempuan Kanaan yang percaya. Bibelmu tuh sudah di sini tuh. Udah kau baca, Dek? Ya, ini lagi baca bentar ya. Ya. Betul nggak yang ku bilang dari tadi tuh? Pasti betul. Ya, memang yang Kakak bilang betul, cuman saya mau cari tahu apa dasarnya. Kenapa si perempuan itu dikatakan begitu? Saya lagi cari dasarnya gitu. Sebentar ya. Iya, dasarnya kan dari atas. Hmm. Ketika Yesus tiba di Tirus. Kalau yang kamu bilang itu memang betul, tercatat betul. Memang ada, tertulis. Iya. Tapi saya lihat dulu ayat atasnya. Ada seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus. Ya Tuhanku, anak Daud, sembuhkanlah anakku. Dia kerasukan roh jahat. Dia sangat menderita. Tetapi apa katanya? Yesus tidak peduli. Dan muridnya mengatakan, suruhlah ia pergi. Dari tadi dia mengikuti kita dengan berteriak. Tapi datang juga terus perempuan itu. Sehingga Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umatku. Tetap datang dia kepada Yesus. Akhirnya Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kan? Aku ini sebenarnya sudah dalam keadaan Lalu datang perempuan itu sujud menyembahnya. Oh, dipertegas sama Yesus. Apa katanya? Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa jawab perempuan itu? Benar Tuhan. Namun anjing itu, kan ngeri kan? Dikatakan anjing. Kak Nora. Nah, itu yang kakak bilang, semua yang kakak ucap memang betul tertulis kan? Nah, ini kan saya baca hanya yang di Matius 15, 21 ayat sampai 28 kan? Betul Kak? Nah, itu memang betul, tapi kasih saya dulu waktu, saya cari dulu ayat-ayat lainnya, mana tahu ada penjelasan atau arah untuk jawaban yang
Matius 15:21 sampai 28. Nanti saya datang lagi. Bukan saya lari, tidak ya. Oh iya, ya nggak apa-apa. Nanti coba saya cari dulu, mana tahu. Katanya di bawahnya itu, betul tuanku, memang anjing makan remah-remah dari tuannya. Itu jawabannya. Benar kan Nora? Betul. Nah, itu jawabannya. Tuhan. Namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu jawabannya. Karena besar imanmu, jadilah sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendak Yesus. Terus tuliskan lucu. Nah ini Bang Ben, langsung dibilang seketika anaknya itu langsung sembuh, betul? Nah pertanyaannya, tahu dari mana? Tahu dari mana si Matius anak itu langsung sembuh? Sementara anak itu tidak ada dibawa oleh ibunya. Nah, Di itu. situ ada tulisan seketika. Anak itu langsung sembuh. Gini loh, teman-teman yang komentarkan, bukan mau lari, bukan. Enggak, jangan kalian komentar gitu, saudara-saudara. Iya. Kalau kita lari, ya pasti kita turun sendiri gitu. Ya, benar. Gak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Atau begini, saya bisa nggak bertanya satu aja, Kak? Karena Ya, silakan. kita ini berdebatnya Berarti enak-enak itu PR aja ya, PR ya, Iya, Dek, ya. itu saya PR 1, utang 1. Nanti mudah-mudahan kalau nggak kekejar sore, besok saya datang lagi. Gak apa-apa. Ini kan saya udah cari-cari lama juga kan. Buat saudara kita yang muslim kan itu kalau ibadah lah, kita katakan ibadah kan itu ada yang seperti ini, yang tangan kita berdiri, tangannya dilipat atau kayak di dekat kepala, itu artinya apa gitu? Yang mana? Kalau kakak sholat Ini. kan, iya betul. Allahu Akbar takbir. Bukan bahasanya, gerakannya, gerakan tangannya, kan itu kan di dekat telinga, Takbiratul ihram itu namanya. di hati kan? Iya, gerakannya namanya takbiratul ihram. Boleh ditunjukin nggak? Ya seperti yang dikasih lihat Nora tadi tuh. Iya, Allahu Akbar. Nah, itu namanya gerakannya namanya takbiratul ihram. Oh, dia bertanya, Iya, nama kenapa gerakannya. tangan itu harus di telinga? Iya betul. Karena saya cari di ayatnya nggak ketemu gitu loh. Oh, nggak ada di ayatnya itu. Oh, itu yang mau saya tanya itu aja Kalau sih. cari di hadis, Iya betul, hadis tentang sholat itu hadis yang hampir semua hadis tentang sholat itu kebanyakan diriwayatkan oleh Aisyah. Cari yang hadis riwayat Aisyah kalau tentang sholat. Atau Bang Ben ada nggak hadis berapa supaya saya nggak capek? Saya harus ngecek dulu itu. Oh Saya harus gitu ya. ngecek dulu, nggak hafal saya kalau hadis. Nah itu aja sih untuk saat ini, itu aja dulu lah. Mungkin besok lagi kalau ada pertanyaan lain saya tanya ya. Jadi orang Yahudi pun juga tata caranya gitu kalau tefillah sama. Karena ibaratkan kalau kami berdoa kan itu kan Manhajus Salikin. Kitab sholat, sifat sholat Nabi, takbiratul ihram dan mengangkat tangan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin. Jika berdiri sholat maka mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan pundak atau ujung telinga cuping telinga. Mengangkat tangan ini seperti dilakukan pada 4 keadaan, yaitu takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, berdiri dari tasyahud awal. Sebagian ada hadis sahih dari Nabi SAW tentang hal ini. Nah oke, saya potong bentar bisa Kak? Saya kan Katolik kan, sama kayak kalau kita orang saudara Muslim berdoa kan, saya ucap nih ya, karena saya Kristen, karena saya pelajari Bismillah kan begitu. Ya kan, kalau kami Katolik dalam nama Bapa dan sebagainya kan, itu kan kami melipat tangan, terus itu artinya juga saya belum dapat, makanya saya pertanyakan juga artinya itu di saudara Muslim kenapa harus diangkat tangan, dan kami Nasrani kenapa harus lipat tangan. Nah itu yang mau saya cari-cari, nggak ada ketemu dari dulu gitu. Bentar ini. Ini itu tata cara ya. Kalau itu kami syariat, kalau dalam Islam, kalau dalam Judaism itu namanya halakah. Kalau teman-teman pernah lihat tefilah atau sholatnya orang Judaism, itu persis kayak orang sholat. Jadi seperti itu.
ada melipat tangan, ada ruku, seperti ada duduk di antara dua sujud. Seperti itu memang. Itu syariat nabi-nabi terdahulu kurang lebih sama memang dari dulu seperti itu. Betul Pak, Kalaupun betul ada Bang. Itu memang tata cara, cuman artinya apa itu yang saya tanya Bang. Saya tahu itu tata cara aturan lah. Atau Artinya doa. ya. kalau bicara maksudnya arti kenapa kok harus sujud, kenapa harus ruku, kenapa harus sendekap tangan. Ini ya saya baca dari riwayatnya. Oh silakan. Nah, ini demikian pula keterangan Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Syekh Nawawi dalam Nihayatus Zain. Sesungguhnya gerakan takbir itu merupakan isyarat pengakuan seorang hamba atas keagungan Allah Subhanahu wa taala dan pengharapan atas karunia-Nya dan ampunannya. Nah, ini hikmah di dalam, saya harap gundul saya kurang tahu. Hikmah di dalam pengangkatan tangan ketika takbir adalah isyarat membukakan tabir antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i berkata bahwa hikmah mengangkat tangan adalah pengakuan seorang hamba akan keagungannya dan mengharapkan pahala darinya. Itu Bang saya. Itu tertulis di mana itu Kak? Biar saya buka hadisnya. Ini dari apa? Dari apanya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i. Dikutip oleh Syekh Enggak Nawawi. gini. Enggak ada artinya. Enggak ada artinya. Karena seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Seperti itu Nabi kami sholat, seperti itulah kami. Jadi kalau perihal apa artinya, itu hanya keinginan kalian saja. Ingin tahu itu apa artinya. Karena apa? Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya tidak wajib dan tidak masuk ke dalam rukun 13 sholat. Yang masuk rukun itu adalah kata-katanya. Allahu Akbar, itu yang masuk rukun. Jika itu tidak dilafazkan, maka tiadalah sholat baginya, batal. Gak ada artinya itu. Tapi memang begitulah yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, sama analoginya begini. Ya, apa artinya ketika kamu berjalan harus menggoyangkan, menggerakkan kedua kakimu, kiri kanan, kanan dan kiri. Tidak ada artinya. Tapi memang begitulah syariatnya untuk berjalan. Begitulah caranya untuk berjalan. Yang memang kita pelajari dan kita lihatkan dan kita praktekkan dari orang-orang sekitar kita. Jadi jangan dipaksakan ada artinya ya. Tidak ada. Tapi kami lakukan itu karena seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Begitu ya saya ya. Saya bukan ini ya Bang Faruk, nggak memaksa, bertanya aja tadi Bang. Iya, tidak ada artinya. Tapi memang begitu dicontohkan. Cuma Katanya gini. ketika teman-teman Kristen berdoa dengan melipat tangan, siapa yang kalian contohkan? Nah itu udah saya jawab jujur Bang. Itu yang mau saya pertanyain tadi. Itu menurut yang diajarkan, tapi artinya saya nggak tahu gitu. Saya tidak tanya artinya, Lina. Saya nggak tanya artinya. Siapa yang kalian tiru? Gitu loh. Kalau kami mengangkat tangan dengan tidak pun mengangkat tangan, kami meniru dari Nabi Muhammad SAW, Nabi kami. Yang saya tanyakan siapa yang kalian tiru? Saya tidak tanya artinya. Yang kalian tiru siapa? Siapa yang ngajarin kalian? Berdoa melipat tangan. Apakah Yesus pernah mengajarkan kalian berdoa melipat tangan? Saya? Ya Bang. Apakah Yesus pernah mengajarkan kalian berdoa dengan melipat tangan, melipat jari? Kalau diajarkan secara praktik mah tidak. Tidak ada, ya. Tidak ada perintah. Ya, berarti yang mengajarkan siapa? Kalau menurut saya itu hanyalah praktik budaya dan simbol yang berkembang seiringnya. Ya. Kenapa Bang? Yang diikut-ikutin oleh orang-orang di zaman sekarang, begitu kan? Ya itu menurut saya ya. Saya nggak bisa memastikan. Iya nanti saya kena teror gitu. Ya, karena memang begini, kalau kita jujur, ya dari A sampai Z, ritual peribadatannya Kristen
memang nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Apapun bentuk ritual peribadatan dari teman-teman Kristen itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Karena apa? Karena memang Yesus tidak diutus untuk Kristen atau untuk orang di luar Bani Israel. Tata cara peribadatan semua Kristen, baik dia dengan nyanyi-nyanyi, bertepuk tangan, baik pun ada yang katanya orang ortodok itu sujud dan rukuknya, itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Dan tidak pernah pula dicontohkan oleh Yesus untuk ditiru di dalam Bible kalian. Nggak ada kan? Tidak ada. Jadi apa? Itu hanya mengikuti prasangkaan saja. Maka benerlah dalam Markus 7 nomor 7 kan dikatakan, percuma kalian beribadah kepadaku sementara pengajaran yang datang kepada kalian, yang kalian ajarkan itu berasal dari manusia. Lanjut. Begitu tadi Bang. Jadi Rasul itu menyatakan sholatlah sebagaimana Rasul itu sholat, begitu. Nah, kami itu melakukannya atas perintah turunnya firman ataupun perintah Bang, gitu. Jadi ngerti Bang ya? Oke Bang. Oke lah, begitulah kira-kira dulu yang mau saya tanya. Ya, mantap, mau tanya lagi boleh. Itu aja lah dulu untuk saat ini, Kak. Mungkin saya izin turun dulu ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Bang Paruk. Tengok nih Bang Paruk. Lucu kali nih Bang Paruk. Bisanya dipakai kota Madinah Bang. Panduan kota suci itu kan hanya kepada umat Islam kan Bang. Ini dalam Bible-nya nih Bang tak nih. Kis 10 nomor 9 nih. Apa kata di sini Bang Paruk? Itu Arabic Wa Bible ya. wadi bainama nya kota diribu naminal Madinah. Tengok nih. Ini minal Madinah nih Bang Paruk. Wih. Itu kalau di terjemahan lainnya apa itu, Sal? Ini kota-kota terdekat. Oh. Contohnya ya, contoh misalnya di Indonesia mereka tuh pertama kali membangun gereja itu misalnya kayak di Jakarta di depan Istiqlal kan. Nah, katedral. Nah, mereka tuh menggunakan kalimat katedral. Tapi di sini enggak, Madinah bayangkan, kota bukan nama gedungnya. Luar biasa ini. Minal Madinah. Ini dua kota suci umat Islam loh. Luar biasa ini. Liyusolli sa'ata duhur. Ini sholat zuhurnya berarti. Astaga. Luar biasa kan. Ini semua diklaim. Nggak habis Allah diklaim, Rasul diklaim. Ya silakan Pak. Insya Allah diklaim. Kota juga ini, tengok nih, dua kota suci umat Islam loh. Masjidil kota Mekah dan kota Madinah. Nah, kalau malah yang pakai terjemahan yang zaman jadul itu, Yesus belajar alif bata, Iqra itu, ada itu. Bukan jadi LAI itu yang paralel itu. Ada di situ Yesus belajar alif bata itu, belajar Iqra dia. Iya. Luar biasa nih. Dalam surat apa itu? Apa Bunda? Iya, Yesus belajar alif batasa. Ada itu. Lupa saya. Itu di terjemahan yang apa itu ya? Oh, Ruil kalau nggak salah, terjemahan Ruil. Ini Ibrani 5 nomor 12. Ibrani 5. Paralel ya. Nah, ini katanya nih. Di TL Bang Ben. Oh, TL. Jikalau ditimbang lamanya, patut kamu menjadi guru, tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara alif bata
dari firman Allah. Yesus belajar Iqra toh? Iya. Ibrani 5 nomor 12 ya. Paralel. Tengok TL-nya. Arif, bilang pola dia main Blues Track ya. Aku kasih kau lah. Bang Ben, ini insya Allah Bang Ben. Tengok nih Bang Ben. Pakai insya Allah di sini ya. Oh banyak. Ada yang dikatakan dia duduk di tengah-tengah alim ulama. Oh, bayangin coba. Keren nggak? Sejak kapan ya pakai insya Allah tengok nih ya. Ulama berjalan dari masjid ke masjid. Oh jadi khotib dia. Nggak tahu khotib atau marbot nggak tahu saya. Yang pasti di situ ada katakan berjalan dari masjid ke masjid itu. Oh berarti kalau Yesusnya misalnya terkejut dia ngucap gini, Astagfirullahaladzim. Iya. Insya Allah kan ya. Ada aja emang nih. Astagfirullah, la haula quwwata illa billah. Mama disayangi. Makanya ngapain juga Ten belajar Bible. Oh Yesus saja belajar Iqra, lu ngapain belajar Bible Ten? Tadi baca Nora dia belajar Iqra dia, bukan belajar Bible. Ya bentar lagi gelar pendeta jadi ustadz. Semua diklaim. Oh iya, orang yang dia dibawa ke bumbungan bait Allah itu kalau kita buka di terjemahan lama dibawa ke atas Ka'bah. Bayangin coba naik haji loh dia ke Ka'bah. Iya Cek aja ada. itu. Nah itu ada di hukum Taurat itu bang. Ntar ya buka dulu ya. Ada di mana ya? Nah, yang dia dibawa iblis itu loh di atas bumbungan bait Allah itu kalau di terjemahan lama dibawa di atas Ka'bah itu. Nah kalau dalam Islam kan Bang Ben ada Bang Ben di surah An-Nahl ayat 124 mengatakan kan sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabat atau Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Nah itu kan kita disuruh menghormati, artinya bukan menghormat gini ya, mengakui adanya pada dahulu tuh ada nabi-nabi hamba-hamba Tuhan itu berdasarkan daripada Yahudi. Ayat itu buat orang-orang Yahudi yang sedang berselisih zaman itu. Keluaran 28. Agar dia kembali lagi untuk menghormati hari Sabat sesuai dengan yang ada dalam Torah. Keluaran 28. Ingatlah aku dan kuduskan hari Sabat kan begitu kan. Sementara orang yang menuankan Yesus nih nggak ada ini. Istrinya setan. Loh iya bener kan? Betul kan? Kalau istrinya dia di dunia 100, pertanyaan saya, kalau dapat 100 istri, yang 99 itu istrinya siapa? Ada dua hal jawabannya. Satu orang lain atau diduplikat, copy paste.
yang kembar 99. Nah itulah, itu 90 100 itu sama semua ya kan. Kacau gitu loh. Mereka tidak paham ya, kalau 72 bidadari, mereka sudah tahu bahwa 72 bidadari itu adalah makhluk surga. Ya jelas itu, ya. Itu makhluk surga. Kalau istri itu jelas itu adalah hubungan seksual antara emosional perempuan dan laki-laki yang sah. Namanya suami istri itu ada hubungan seksual. Mohon maaf, ini agak vulgar. Dan itu fakta. Jadi jangan menghina 72 bidadari makhluk dari surga. Kalau itu pemberian Tuhan, ya, tidak diimplementasikan dalam konotasi seksual. Mohon maaf, karena makhluk surga. Ya, sementara yang Anda maksud 100 istri itu di dalam Bible apa coba? Ya, jadi subhat-subhat yang mereka kirimi seperti itu, yang mereka sampaikan itu dibantah oleh Bible mereka sendiri, lebih parah gitu. Lebih parah 100 gitu. Dan satu lagi izin ya Bang Iqbal, Bang Ardi. Sedikit lagi. Tadi saya menunjukkan kepada Bapak Pendeta Budi Asali karena argumentasi itu saya sudah ajukan kepada pendeta saya secara offline soal kasih itu, dan jawaban mereka hampir semua 99% sama dengan jawaban Pak Budi Asali, tetapi melanggar pengertian pernyataan yang diartikan oleh Bible. Tadi saya menunjukkan penjelasan dari Alkitab Sabda, penjelasan dari Matius 5 ayat 44 itu, yaitu bahwa tidak boleh membalas, tetapi menunjukkan kasih Kristus yang seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Tetapi jawaban mereka berbeda. Oh, bisa membalas. Itulah. Kalau Anda mempertahankan diri, bisa membalas. Itu saya Jadi bilang itu saya tadi. diam dulu Zionis. Saya di atas bukan emosional karena apa, tetapi menunjukkan bahwa mereka berbohong secara terstruktur, ya, untuk memberitakan Kristus yang mereka imani sebagai Tuhan. Kira-kira begitu. Penyesatan itu. Tuh. Iya, gitu. Silakan Bang, lanjut. Bang Dah, silakan Bang Dah. Ya lanjut aja, nggak apa-apa. Silakan Mas, disapa dulu teman-temannya. Oh ya, Pak Jemi, selamat sore Pak Jemi. Pak Jemi Sono, selamat sore. Pak Jemi Sono, selamat sore Pak Jemi. Dibuka mute-nya Pak, saya buka. Ini saya undang buka mute Pak Jemi. Pak Jemi Sono, selamat sore. Ya, selamat sore, Bang. Ya, Islam Kristen Pak. Kristen, Bang. Kristen, ya silakan menanggapi terkait ajaran kasih yang dibahas oleh teman-teman saudara tadi, silakan. Ya, saya dengar dulu, Bang. Dengar dulu bagaimana. Oke, siap. Boleh. Oke, ya. Ya, Bang Ardi mungkin ada yang mau dinarasikan, ditambahkan terkait Ya. ajaran kasih dan lain-lain mungkin. Iya baik. Aku berisik nggak nih? Kipasku berisik nggak? Aman. Aman ya? Nggak berisik ya? Aman Bang Dah. Oke baik. Siap. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih udah dikasih kesempatan sama Bang Host ini kan. Gus, sampean kan Ustadz saya. Aduh, stop lagi. Oke, yang pertama. Pertama, kalau kita mengatakan ajaran kasih, kita harus paham dulu apa itu kasih. Jangan sampai kita ngomong, kami ini Kristen ajaran kasih, kami ini ajaran kasih. Kalau Anda nggak ngerti apa itu kasih, maka sesungguhnya Anda sedang munafik gitu loh. Anda sedang mengatakan sesuatu yang Anda nggak ketahui, kan kucluk juga ya kan ya. Itu yang pertama. Kedua, saya ingin dengar gitu loh, bagaimana ajaran kasih sehingga dia bisa membiarkan musuhnya atau mengasihi musuhnya. Saya ingin tahu bagaimana penjelasan yang bisa diterima dengan akal sehat. Kecuali kalau Anda sudah mengakui, Bang, ajaran kasih kami itu nggak masuk akal, alias tidak sesuai dengan akal sehat, alias sesuai dengan akal sakit, baru saya diem di situ. Oke lah, ya kalau gitu saya nggak bisa kayak gitu ya kan, karena akal saya akal sehat. Coba saya ingin mendengarkan beberapa kalimat dari teman-teman Kristen mengenai ajaran kasih ini. Kasih tahu saya, Bang, apa definisi ajaran kasih, dan berikan satu contoh ajaran kasih yang melibatkan kasihilah musuhmu. Silakan. Simple.
Nggak ada oten. Nggak ada oten. Tadi mana? Turun. Pak Jemi Sonoh tadi turun. Ya udahlah. Ya teman-teman Kristen yang di bawah, tapping 1 tekan 1 biar saya naikkan. Silakan berdiskusi di atas. Karena Anda ahlinya dalam mengarang, Anda naik saja mengarang di atas nggak apa-apa. Karang aja semua nggak apa-apa. Assalamualaikum Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebagian pesta Dewa ini. Alah, dari tadi nyimak di bawah memang nggak lihat. Enggak, Dewa kan tadi di bawah juga kan pas waktu aku live tadi. Di bawah. Dewa kan senang di bawah sekarang. Ya kan? Senang nyimak. Tadi Ustaz Ardiansa di kick, Dewa tahu. Dewa kan di bawah juga. Tahu aja Bang Dewa. Justru Ya kan Allah. ini membuktikan Mbak Ardiansa ya. Kasihilah sesamamu. Kan Dewa pernah mengatakan, kasihilah sesamamu, artinya mereka mengasihi sesama denom. Kasihilah sesamamu, mereka menikah sesama jenis. Kasihilah sesamamu, mereka menyembah sesama manusia. Kan benar juga ya. Di mana yang salah? Betul itu ya. Silakan protes kalau misalkan salah. Ya, Kristen silakan naik. Kalau misalkan Sesamamu ya. Sesama laki-laki, sesamamu, sesama perempuan. Iya juga ya. Betul. Oh iya. Maksudnya apakah sama jenis? Iya. Jangan-jangan sesamamu sama jenis ya? Enggak ya? Betul. Sesama itu, laki-laki Bunda, sesama Sesama laki-laki, sesama perempuan gitu. Ya sama jenis dan itu terbukti teman-teman. Ada buktinya. Ya? Oh ada buktinya saya, ada buktinya. Mau tahu buktinya mau? Dipraktekkan ya. Sama baik Bal, jangan. Tadi aja di kick, gimana sih? Aku tadi di kick. Di kick siapa? Di kick siapa? Di kick siapa tadi namanya? Roti apa kecil. tadi? Roti kecil ya. Roti hidup itu. Bukan, roti kecil. Bukan. Roti kecil. Roti kecil, bukan roti hidup, roti kecil. Tahu kan? Aha. Aduh. Kacau, aku nunjukin ini tadi. Nunjukin ini nih. Yuk, Jonis turun dulu ya. Oh ya Bang, Selamat silakan lah. turun nggak apa-apa. Oke, silakan ya. Aku nunjukin ini tadi. Paus Fransiskus. Mana ini? Paus Fransiskus menyatakan para pastor Katolik dapat memberkati pasangan sesama jenis. Wih, emosi dia. Emosi dia. Aduh, iya betul ini. Sesama kan? Akun ini masih on cam kah? Alhamdulillah Bang. Akun 10 udah 1 minggu. Harus 1 minggu dulu Bang. Iya 1 minggu sekarang. Wah ini gimana ini? Ini saya tanya tadi. Ini memberkati nggak? Iya memberkati itu bukan berarti menyetujui loh. Kan? Mulai. Astagfirullahaladzim. Mulai mengarang. Kok bisa? Kalian itu kok bisa mengatakan begitu di depan saya tuh kok bisa gitu loh. Ilmu apa yang kalian gunakan untuk membohongi saya gitu loh. Aduh ya Bang Ardi, aku Iya. parkun dulu 15 menit perjalanan dari kantor ke rumah. Bang Ardi udah moderator ya, atur aja nggak apa-apa. Oh ya, siap Bang, siap. Hati-hati Bang di jalan Bang. Iya, siap, makasih. Oke, ilmu ular bukan menyetujui tapi lebih. Lah kalau pertanyaan saya, kalau memberkati atau pemberkatan, memberkati lah ya. Memberkati itu termasuk persetujuan atau penolakan? Oh itu misal dia jawab penolakan. Oh jadi kalau memberkati penolakan. Pertanyaan saya, kalau tidak memberkati persetujuan atau penolakan? Ah bingung. Mulai kemana-mana. Jadi jangan kalian main kata-kata tipu-tipu lah. Yang namanya memberkati itu pasti menyetujui. Yang namanya diberkati gimana sih? Ini ya siapa? untuk mempertahankan keimanan dia, ya harus dengan cara seperti itu Bang Ardi. Karena mereka makannya adalah babi, jadi dengan cara membabi buta mereka itu. Memang harus seperti itu. Ya, kita pada saat kita berdiskusi ini ya, antara Islam dengan Kristen, orang itu ada yang bangga dengan kepintaran, ada yang bangga dengan kekayaan. Baru kali ini Dewa
berdiskusi ada orang yang bangga dengan kebodohan. Baru kali ini Bang Adi. Iya, kita berusaha untuk meluruskan kepada orang itu, tapi pengennya bengkok terus. Diajarkan, mereka tidak mau. Belajar sendiri, mereka ogah. Kita berapa kali untuk meluruskan, tetapi mereka tetap pengennya bengkok terus. Apalagi yang harus kita lakukan kalau sudah seperti itu? Ya kan? Betul. Nah, jadi doktrin mereka itu betapa luar biasa ya. Doktrin mereka membela yang namanya keimanan dengan cara seperti itu. Ya, udahlah, mau gimana lagi kalau udah seperti itu. Betul Bang, sepakat saya. Kita sapa dulu ya. Ada Lius Bora, halo, Kristen atau Islam Bang? Halo Bang, Kristen Bang. Oke, ini kayaknya Anda menggunakan jas, saya naikkan Anda ke atas. Kayaknya ini kuliah di SCT ya Bang ya? Enggak, saya enggak sekolah, hanya foto teman aja. Foto teman. Iya. Kenapa kok foto pakai gitu Bang? Mau nanya aja Bang. Mau nanya? Iya. Nggak mau ditanya? Saya nanya aja. Lah ya, iya. mengenai, ya Mau tadi nanya, kan saya ikuti. iya, saya mau ikuti nanya Bang. aja tapi nggak mau ditanya kan, betul kan? Betul Nanti nggak? ini kan berkaitan yang Abang sampaikan tadi mengenai kasih, bahwa Kristen itu bisa menikah sesama jenis, tadi diambil foto paus. Anda Katolik atau Kristen? Berkati gitu. Anda Katolik atau Kristen? Protestan Bang. Oh, berarti nggak percaya paus kan? Iya, kami Nggak Kristen percaya- Protestan. Loh lah iya, nggak percaya paus kan? Betul ya? Iya. Tapi percaya Martin Luther. Nah, oke, silakan. Berarti ini sepakat dulu kita. Kita tanya jawab, diskusi, atau hanya Anda saja yang bertanya? Bolehlah nanti kita saling bertanya kalau Nah, memang gitu ada. dong. Kasih tepuk tangan dulu. Saya nggak ada ini. Krek. Oke, lanjut. Kan? Ya, saya mau minta data yang Abang sampaikan tadi, bahwa di dalam Alkitab bahwa itu Bang Dewa juga sampaikan tadi bahwa mereka mengajarkan kasih itu mereka menikah dengan sesama. Coba tunjukkan salah satu dasar atau dalil dalam Alkitab yang mengatakan di situ bahwa kekristenan itu menikah sesama jenis. Gimana? Coba kasih salah satu ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kekristenan itu menikah sesama jenis. Loh enggak, kasihilah sesamamu. Tahu kan itu kan? Loh, Kasihilah sesamamu. tadi- Kalau nggak salah di Markus, ya sabar, saya kasih. Kasihilah sesamamu. Kalau nggak salah di Markus 20, Markus 2, sorry, kok 20 sih? Markus berapa itu? Markus, bentar ya. Markus 12 nomor 30 itu. Silakan buka. Markus 12. Bukan di Markus ya. Sorry. Kasihilah sesamamu di mana ya? Oh, ini. Nih. Matius 22, Matius 22 39. Silakan. Matius 22 ya. 39. 39. Silakan. Nah, itu merujuknya kemana yang Abang tafsirkan di sini? Duh, saya nggak nafsirkan, saya baca aja kok. Ya udah, menurut Abang di sini bagaimana? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang Ya mana sudah. yang di sini yang dikatakan tadi bahwa Kristen itu menikah sesama jenis begitu. Loh, di dalam Kristen itu nggak ada syariat pernikahan, Bang. Nggak, tadi Nggak kan ada aturan. ngomong kasih foto yang pastor. Loh, tapi memang ada kenyataannya. Ada kenyataannya. Mau tahu Iya. kenyataannya nih? Tak kasih ya. Kenyataannya, dasarnya dari Alkitab itu di mana? Sekarang banyak pembohong yang ngedit itu, yang kasih orasi-orasi seperti Sebentar. itu. Sehingga Sabar. bisa Sabar, santai. Kamu ambil data itu, data yang bohong, kamu jadikan pembenaranmu begitu. Kok data yang bohong? Sekarang Anda ketik di situ, Paus Fransiskus menyatakan para pastor Katolik dapat memberkati pasangan sesama jenis. Ketik aja. Website dari mana, Bang? BBC, berita ini. Berita. Kamu pakai berita, kita pakai dalil, Bro. Ya ini berita.
Jadi saya Bro, udah dengerin, simpulkan yang di saya sini bahwa tampilkan kamu itu barusan, menghujat. Serius, yang kamu saya menghujat. tampilkan barusan, Kalian ini itu sama adalah Bang dengerin Dewa tadi itu dulu kalian menghujat. dong, Serius. santai dulu Nggak dong, boleh. santai Kalau dong, kamu mau bahas Kristen, bahas yang sabar, jelas santai, dong. Jangan bilang santai, menikah sabar sesama dulu, di ajaran sabar, kekristenan. sabar, Kami santai nggak ada yang dulu, mengajarkan santai mengenai dulu, pernikahan sesama jenis. sabar, sabar, santai Nah, dulu, lanjut. gantian ngomongnya gantian dong. Anda kalau kalau mau diskusi dengan saya ngomongnya gantian ya, jangan kayak anak kecil ya. Masa lulusan STT kayak gini sih, tantrum gimana sih? Yang pertama, informasi yang saya berikan kepada Anda dari BBC, ini adalah dalam. Ini adalah mana Mama? Ini adalah informasi nyata, informasi valid dari kejadian yang terjadi di masyarakat. Ini saya nggak bahas Bible. Ini nyata dari kekristenan sendiri, dari kekatolikan sendiri gitu loh. Nyata ini terjadi gitu loh. Iya nak, iya. Paham nggak? Ini kenyataan yang terjadi dan saya kasih buktinya berupa apa? Berupa berita. Memang kenyataannya begitu. Anda akui nggak itu kenyataan? Saya tanya sekarang. Akui nggak itu kenyataan? Akui nggak itu kenyataan? Jawab dulu. Pingsan. Itu di mute itu, dibuka mute-nya. Jangan pingsan. Saya sedang membahas kenyataannya gitu loh. Memang kenyataannya begitu. Kalau saya bahas kitab Anda, nggak ada dalil pernikahan di kitab Anda. Coba, ada nggak dalil pernikahan? Nggak ada. Gitu loh. Jangan kebanyakan makan dedak makanya. Nih aku bantuin nih. Open cam, open cam. Silakan open cam. Nah, kita diskusi yang enak. Coba berani nggak open cam? Ayo, katanya menghujat tadi. Siapa menghujat Bang Dewa? Menghujat? Enggak. Kenyataannya begitu. Gitu loh. Bahkan dari kalian itu banyak sekali yang nggak sesuai dengan yang ada di kitab Anda, nggak sesuai. Sama sekali nggak sesuai. Iya nggak apa-apa. Banyak sekali yang nggak sesuai. Ayo coba, silakan dibuka mute-nya bro. Silakan. Itu yang apa itu jangan mute saya. Loh, karena Anda banyak ngomong, pantas Anda di mute. Makanya kalau ada orang ngomong, kalau ada saya ngomong, jangan ikutan ngomong, nggak bisa didengerin gitu loh. Nah, coba saya tanya sekarang, Bang. Jangan tanya dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Kok tanya terus? Jawab dulu pertanyaan saya dong. Anda mengakui nggak hal itu? Sih mata kayak mas. Anda mengakui nggak hal itu terjadi sesuai dengan kenyataan? Di kenyataan ini banyak sekali orang-orang Kristen sesama jenis diberkati di gereja. Anda akui nggak itu? Nggak ada. Yakin? Nggak ada di Indonesia, nggak Yakin? ada. Di luar sana ya, nggak tahu itu gereja apa begitu. Kan banyak gereja yang nggak sehat, Anda Bang. ini? Banyak gereja yang nggak sehat, Bang. Saya nggak tanya cuma di Indonesia. Emang Iya. kekristenan munculnya dari Indonesia? Saya tanya Enggak. Anda. Emang Kristen muncul dari Indonesia? Saya tanya. Nggak ada muncul dari Indonesia, tapi ya kalau sudah. ajaran yang nggak sehat itu, ya mereka wajar lah. mereka Berarti lakukan menurut hal Anda, seperti itu. berarti menurut Anda ajaran Kristen di dunia ini beda-beda gitu? Banyak yang berbeda. Iya beda-beda berarti. Banyak. Loh lah iya berarti Ajaran beda-beda yang kan? nggak sehat. Banyak Berarti ajaran yang beda-beda nggak kan? sehat. Berarti beda-beda. Berarti beda-beda. Betul? Beda. Ada banyak Oke. yang beda. Yang mana yang oke, ajaran itu diambil dari kitab suci, betul atau salah? Ajaran itu kalau menikah sesama nggak ada. Coba tuh. Saya nggak tanya itu. Saya tanya ajaran itu diambil dari kitab suci nggak? Tadi begitu, Bang. Ajaran itu diambil dari kitab suci nggak? Saya tanya. Iya betul, ambil dari. Oke, pertanyaan saya, yang kitab suci itu yang 73 atau yang 66? 66. Kata siapa? Ya ini kitab yang kami pegang sekarang. Iya, kata siapa 66? Loh, kalau Loh, hitung bingung. sekarang. Bingung. Loh, yang 73 bukan kitab suci berarti?
Lu kitab suci yang kami pegang dalam Kristen ya 66. Bukan, pertanyaan saya yang 73 kitab suci bukan? Itu kepercayaan orang lain juga Katolik. Saya nggak tanya itu. Saya itu kan sama-sama penyembah Yesus kan? Sama-sama penyembah Yesus. Pertanyaan saya adalah yang 73 itu Kristen atau bukan? Iya, Kristen Katolik. Ah, Kristen juga kan? Tapi Katolik, Bang. Loh, tapi Kristen. Iya, Kristen tapi kami. Kamu jangan maksakan begitu, bro. Tapi Kristen kan? Betul nggak? Iya, Kristen Katolik. Oke, pertanyaan saya, yang benar, yang wahyu Tuhan yang mana? Yang 73 kitab atau yang 66 kitab? Yang mana yang wahyu Tuhan? Ya, firman yang kami pegang. Yang 73 atau yang 66? Setiap apa yang dikatakan oleh Yesus itu firman. Loh, saya nggak tanya itu. Saya tanya yang 73 kitab atau yang 66 kitab yang wahyu Tuhan yang mana? Itu dalam kepercayaan Katolik itu firman Tuhan. Kalau Saya kami nggak tanya itu. Saya tanya kepercayaan menurut kami. Anda. Saya nggak tanya menurut Katolik. Saya tanya menurut Anda. Menurut Anda yang 70 Bang, antara Katolik dan Protestan. Iya. Sini kan nggak ada orang Katolik. Saya tanya Anda kan Protestan, betul kan? Pertanyaan saya kepada Anda, yang wahyu Tuhan, yang menurut Anda, yang wahyu Tuhan itu 73 kitab atau 66 kitab? Ya, saya sudah sampaikan tadi. Kepercayaan kami Kristen, kami percaya Yang 66 mana Katolik yang percaya wahyu itu. Jadi, Tuhan? kamu jangan samakan Katolik dan Kristen, bro. Loh, iya saya tanya, loh, bukankah Kristen Protestan itu munculnya dari Katolik? Mereka Katolik, kami apakah kami pakai kitab mereka? Enggak, saya tanya. Bodoh kali kau. Itu reformasi bukan? Reformasi enggak dari Martin Luther? Hah? Ayo. Reformasi enggak dari Martin Luther? Ayo. Jangan kabur ya. Jangan kabur. Siapa yang kabur loh? Iya, saya tanya itu reformasi enggak dari Martin Luther? Iya. Nah, Martin Luther dulunya apa? Dulunya. Bingung Menurut dia. yang kamu tahu Martin Luther apa? Siapa? Enggak, saya tanya Saya tanya kamu. Kamu yang Saya keluar, tanya kamu. dulu. Martin Enggak, Luther saya tanya dan kamu. dulu Jawab siapa? dulu pertanyaan saya. Enggak bisa. Oh, Jawab dulu enggak, pertanyaan enggak. saya. Jadi Dulunya kamu- Martin nanti kamu Luther tafsir yang lagi Anda nanti yang percayai seperti yang sebagai kamu bilang tadi Protestan itu. yang orang- Santai bro. Franciscus itu yang menikah sesama jenis. Itu yang Sabar kamu dulu. nanti orasikan lagi. Sabar. Ada kamu otakmu itu Sabar, kesana-kesana itu. santai, jangan Jadi emosi kamu bro, jangan cari emosi. perbandingan itu enggak. Santai ya, Kamu yang tak santai Dek. di situ. Santai Nggak dek. Sekarang, tadi kan Anda mengatakan Anda percaya Martin Luther. Loh, Martin Luther sebelum Protestan dia dulunya apa? Enggak, menurut kamu saya tanya kamu dulu. Saya tanya kamu dulu. Jawab pertanyaan saya. Sebelum Martin Luther mendirikan Seperti yang kamu orasikan Protestan, tadi. Seperti yang sebelum kamu orasikan Martin tadi. Luther mendirikan Protestan, dia dulunya apa? Franciscus Jawab. itu dia menikahkan orang sesama jenis. Jawab Sedangkan pertanyaan kamu saya ambil dulu, di weh. media, banyak orang yang Jangan mengatakan itu. kemana-mana, saudara yang Nah. terkasih. Darah Yesus. Nah, coba sekarang Muhammad sebelum dia menjadi nabi dia berapa istri? Ya santai. Sabar Ya, dulu. ya. Martin Luther sebelum Enggak, saya tanya dulu, melakukan saya tanya reformasi, juga, saya tanya dengerin juga. dulu dong. Gua nggak bisa diskusi ini udah Muhammad sebelum dia jadi nabi dia apa? Dia berapa Sabar, istri? sabar. Enggak, saya tanya, kamu jawab dulu ini. Santai, Baik, kita sama-sama. tenang. Muhammad sebelum dia Tenangkan dulu. menjadi nabi dia berapa istri? Sabar. Dan ketika dia jadi nabi Santai dia berapa ya. istri? Santai dulu ya, sabar, oke? Sabar, oke? Gantian ngomongnya, oke? Sebelum Martin Luther, Wah, Pak Abur, Rek. Aduh, cok. Astagfirullahaladzim. Dia nggak ngerti loh. Lah emang Martin Luther sebelum mendirikan Protestan dia apa dulunya? Rupanya Hindu, Buddha. Aduh, malu kan mau jawab kan, malu, berserak kalian berserak. Nggak ngerti sejarahnya, dan dia nggak ngerti juga Martin Luther keluar dari Katolik gara-gara apa rupanya. Nggak ngerti juga dia. Ya, Pak Jimmy sono. Silakan host. Waduh, turun lagi. Ini naik turun lipat aja, ini kacau kau. Nggak usah naik lagi kau lah, kucuk. Bentar banget ya, aku ganti baju set.
Siap Bang, siap. Nanti besarin 2 aja sama Bang Iqbal. Nggak apa-apa, santai. Enggak lah, nggak nyaman aku gini. Terlalu besar. Mukamu terlalu tersorot. Lebay, Rek. Abang tuh gurunda aku lah, jangan gitu. Aduh, gurunda cuman Bang Zuma, bukan saya. Oke, teman-teman di bawah yang menikmati perdiskusian kita, saya minta maaf kalau misalnya ada kekurangan dari saya tadi, ya kan. Tapi juga saya minta juga, saya bukan cuma minta maaf teman-teman, saya minta follow juga gitu kan. Di follow ini akun saya yang ke-10. Asal teman-teman tahu kalau sekarang ada 1.800 orang yang memandang, kalau follow saya berarti ada 3.000 lebih, ini harusnya 3.000 lebih. Ini masih 600. Ini masih 600. Izin follow Bang Adis, ya, saya izinkan. Gitu kan. Nah, di follow ya. Host juga dong, minta follow. Oh ya, follow akunnya host, ditekan love orange yang ada di atas. Ada love orange itu tuh yang sebelah sana itu tuh kelihatan kan. Nah, love orange yang atasnya lagi itu, sebelahnya kata Bible 03 itu ditekan. Bagi yang berkenan, bagi yang enggak berkenan, ya saya perkenankan. Kan gitu. Dulu. Nih dia dulu. Halo Pak Yota Bulur. Selamat sore Pak. Pak Yota. Sore. Ya, selamat sore. Oh iya, Kristen Bu. Iya, Kristen. Oh silakan Bu, berdiskusi dengan Bang Ardiansyah. Baik. Kasihilah musuhmu. Aku ya bukan diskusi Bang. Hanya bilang aja, janganlah kayak gitu kalau diskusi Bang. Jangan gimana? Ya nggak ada dalilnya kok didiskusikan di apa tadi sama yang. Loh, emang pernikahan itu ada dalilnya nggak di tempat Anda? Ada nggak dalil? Jangan lagi gitu ngomongnya. Enggak, saya tanya sekarang. Di dalam kitab Anda mengatakan kan barusan, kalau nggak ada dalilnya nggak usah didiskusikan. Baik, saya ikutin. Sekarang memang ada nggak? Sabar, santai ya? dulu. Ya, santai dulu. Sabar. Santai. Yang satu itu tadi. Udah kesurupan ini loh. Kalau aku tanya kau itu ustaz yang menghamili. Iya, sabar dulu, santai dulu. Emosi lu. Emosi. Itu tak salah. Jangan emosi dong. Enggak emosi. Iya. Sekarang ya kalau nggak emosi santai dong. Santai ya. Sekarang saya tanya. Di mute kan Anda kan? Anda di mute. Makanya ngomong terus sih. Jangan kejang-kejang saudara. Ya, santai aja. Santai. Kalau nggak ada dalilnya, nggak usah dibahas kan begitu. Nah sekarang karena kalian yang jahat, Anda mengatakan kalau tidak ada dalilnya nggak usah dibahas. Sekarang saya tanya kepada Anda, tunjukkan kepada saya di mana dalilnya ada pernikahan di dalam Kristen. Ada nggak dalilnya? Ayo, mana? Tidak ada paman, tidak ada. Kami paman mengarang. Ayo Yota Gulo, ada nggak dalilnya? Jangan mau menang aja kau. Ustaz yang menghamili itu gimana coba? Menghamili itu murid-muridnya coba. Pendeta juga itu ada pendeta mencabul-cabuli itu gimana? Gimana ada pendeta mencabul-cabuli ya? Pernikahan LGBT gimana kabarnya? Oi, gimana pernikahan LGBT itu? Kabarnya sesama jenis, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Pertanyaan saya, kalau cowok dengan cowok itu menikah, apa yang dia lakukan di kamar? Colok-colokan rupanya, pedang-pedangan rupanya, dasar bokol. Kuci aja kalian ini silang-silang itu. Kau nggak ada dalilnya. Menikah itu hanya ada di dalam Islam, di dalam Kristen nggak ada menikah. Kabur. Wow. Kabur saudara. Ini aku berbahaya nggak ini? Berbahaya nggak ini ya? Aman nih, aman. Aman ya? Aman. Tenang saudara. Ini Abang tahu nggak akunku yang 9, akun 9 itu padahal belum bisa open cam. Belum bisa open cam kan waktu itu. Udah ke-ban 7 hari, padahal belum bisa open cam. Ngeri. Wah, play. Padahal belum bisa open cam lah akun yang 9 tuh. Udah ke-ban aja 7 hari. Sebenarnya izin. Sebenarnya landasan mereka itu para warga Pelangi ini ya.
yang menjadi landasan Katolik ya kan, ini yang melegalkan ini. Kalau kita lihat pernyataan Paus Fransiskus ya, udah almarhum itu ya, almarhum, udah mati ya. Ini pernyataannya ya. Ini hukum di seluruh dunia yang mengkriminalisasi kelompok LGBT tidak benar. Orang-orang dengan kecenderungan homoseksual adalah anak-anak Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menyertai mereka. Mengutuk orang seperti ini adalah sebuah dosa. Mengkriminalisasi orang dengan kecenderungan homoseksual adalah sebuah ketidakadilan. Ini Paus Fransiskus ya, yang sudah mati ya. Karena, nah dia merujuk kepada dalil Galatia 3, si Paulus ya, Galatia 3:27. Karena kita semua sama yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Jadi sama semua bagi si Paulus ini ya. Nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, nggak ada batasan. Oke, itu dasarnya. Lanjut. Oke, kita sapa dulu ya, tanpa nama. Halo. Tanpa nama. Tanpa nama. Waduh. Udah turun aja lah tanpa nama. Syukuran banget sih. Tanpa nama, selamat sore. Memberkati. Member baru bang, member baru. Walah. Member baru. Iya. Salah baca saya. Memberkati aja gara-gara baca Paus Fransiskus memberkati LGBT itu. Aduh, pernikahan sesama jenis itu. Gimana berapa sih ini? Member baru. Loh lah, member baru. Halo member baru. Oh, masih baru. Nyim aja di bawah, masih baru kok. Lalu Stephen. Halo. Ya, halo. Gimana kabar saya, Bang? Alhamdulillah. Beneran Alhamdulillah. Ya, itu nggak boleh ngomong alhamdulillah. Loh, saya tanya kabar saya. Wes, sakar murek. Kemana dia? Ikut-ikutan alhamdulillah. Ganti dong. Yesus kek, Roh Kudus kek, Bapak kek, Patros kek. Kok alhamdulillah? Nama Tuhan saya itu. Oke, silakan nah, teman-teman ini mau berdiskusi minta ke atas. Ini ada Firman yang menjadi manusia ini. Halo, Firman. Ini Firman yang menjadi manusia ya. Ya kan? Saya masih muter-muter. Oh iya. 3 pendeta hari ini kabur ya. Pendeta mencret semua itu. Pak Hermawan itu ngawur nih, minta ampun itu teman-teman. Itu kacau. Bisa bahasa roh katanya. Bisa bahasa malaikat tuh. Bahasa malaikat, bahasa roh dia menguasai. Tapi begitu diminta coba buktikan, wah itu nggak bisa di tempat umum katanya. Bilangnya nggak bisa. Ngarang. Tapi ya nggak usah terlalu serius sama Pak Hermawan ya kan. Halo Firman. Ih. Alah. Kan dukur meneng ay. Gono iki oten. Oten bukan Oten. Endi iki oten iki? Dayat Toing iki Islam apa? Oten Bang Dayat. Sopo Tonggar? Dayat Toing. Diunggahno ae sapa Islam, sapa Kristen.
Aku kira ngebahas apa gitu. Iya, naik aja Bang lalu. Nanti kita bahas apa gitu, serius. Betul nggak Bang Iqbal? Kita bahas apa gitu kan? Betul. Ya. Naik aja Bang lalu Steven. Wes. Dalam WC kok naik, weh kacau. Ini apologet si penyembah batu. Wirman ngetik di bawah. Wirman naik. Tadi udah naik. Udah naik di atas kau, Firman yang menjadi manusia kau. Naik aja Firman. Tadi kan minta naik, kok turun lagi? Halo. Ada apa ini? Ada apa? Ada saya. Ada saya Bang. Ada saya. Gimana? Ya, ada apa ini? Ada saya. Ada saya apa? Nggak ngerti aku. Ada saya. Ya, bahasa apa? Bahasamu nggak ngerti aku. Apa pertanyaanmu? Nggak ada pertanyaan. Siapa yang ngomong? Bodoh kali. Loh kok gitu? Loh, ini bodoh. Anda kenapa nggak ngomong? Kenapa Anda nggak ngomong kok diem? Loh kenapa diem? Halo? Apanya diam? Loh, kok nggak dengar suaranya? Pepek mamakmu, ribut kali kau. Emosi. Kok emosi? Kenapa emosi? Kenapa bro? Santai aja, nggak usah emosi gitu loh. Eranya, era ngomong-ngomong kayak gitu kayak nggak ada mamakmu juga, anjing juga kau ini. Aduh, kau emosi. Padahal yang anjing ente ya, yang dikatakan sama Yesus. Iya betul. Umat di luar Bani Israel dikatakan anjing. Ma ente anjing, bapak ente anjing, kakek ente anjing, termasuk ente anjing. Keluarga anjing, Bani anjing. Coba iya, bener juga mau ya. diskusi, kalau mau diskusi, Pak minimal kalau diskusi itu ya bawalah rasa malu ke sini, ya. Ayo tunjukkan ajaran kasih ente, kami akan menunjukkan akhlak kami sebagai umat muslim seperti apa. Nah betul tuh. Silakan kalau mau diskusi, ayo kita diskusi. Kalau misalkan tidak bisa menjadi padi, jangan menjadi ilalang. Kalau misalkan tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, maka cukup bagi kita berupaya untuk tidak merugikan orang lain. Itu jauh lebih bagus Bang Sander. Mantap mau diskusi? kali. Ayo kita diskusi. Luar biasa. Mantap Bang Jimen, luar biasa Bang Jimen. Mantap. Kalau mau jadi terang, kalau mau jadi terang jangan jadi gelap. Kalau mau jadi terang jangan jadi gelap. Kalau mau jadi siang gimana ini? Gimana bodoh kalau gelap nggak bisa terang botol. Anak-anak juga tahu kalau terang nggak. Kalau mencari terang jangan jadi gelap. Si botol. Nih, gua ajarin ya kata-kata yang tepat itu kayak gini. Gua ajarin kayak gini, Kristo. Dia mau kayak Bang Dewa ya kan? Dia mau kayak Bang Dewa. Dia maksa kalau mencari terang jangan jadi gelap. Botol kali Bang. Gini Kristo. Jangan pernah menggantungkan kita kepada orang lain, ya. Jangan pernah menggantungkan diri kita kepada manusia, bahkan kepada benda, kepada pohon, bahkan menggantungkan kita kepada cahaya pun cahaya akan hilang. Bayangan menggantungkan diri kita kepada bayangan, bayangan pun akan hilang kalau misalkan tidak ada cahaya. Jadi kita berdiskusi aja. Kristo, kita ambil tema aja. Kita ambil tema, kita berdiskusi yang baik. Tadi yang dibicarakan sama Bang Ardiansah sama di sini adalah ajaran-ajaran kasih. Nah, kita buktikan di sini. Apakah Yesus mempunyai ajaran kasih, Bang Kristo? Kita mau diskusi atau tidak? Bentar lu Bang Dewa. Bentar lu Bang Kristo, bentar. Aku mau ludahi Bani anjing dulu. Anak anjing, babi anjing sekeluarga ini. Mati kok jadi anjing. Lanjut ngomong sembarangan. Lanjut Bang Dewa, lanjut Bang. Baik. Kita di sini kalau kita berbicara ingin tahu dulu. Kalau kita Bang Kristo.
Kalau kita mau bicara mengenai kasih, bentar dulu. Kalau kita mau bicara mengenai kasih, ya, yang tadi saya mengatakan jadilah terang jangan jadilah gelap. Karena kasih itu meluas, tidak tercampur-campur. Buka Seperti kameramu, kamu sudah lihat terang, ngomong apakah terang tercampur di dalam gelap? Tidak, terangnya terang, gelap Buka tidak kameramu, tercampur. bocil. Makanya kasih itu Bocil yang botol. suci, kasih itu murni, tidak ada celahnya. Itu yang Bocil. Buka kameramu, Bang Kristo. Ajaran Muslim itu apa? Ajarannya bagaikan jurang dalam yang berbatu tajam. Itu Kita di karena sini kasihnya tidak pengen sempurna tahu, begitu. Bang Karena Kristo. kata mereka gelap ada Kita di tercampur sini dengan pengen terang. tahu, Makanya apakah di sini saya mengatakan terang apakah adalah terang, Yesus gelap adalah mempunyai gelap. ajaran kasih yang sempurna atau tidak? Kita pengen tahu. Saya akan membuktikan ternyata Yesus itu tidak memiliki yang namanya ajaran kasih. Andaikan orang Kristen mengatakan Yesus kesempurnaan ajaran kasih yang Yesus miliki itu adalah sempurna, saya katakan kasihnya Yesus itu adalah kasih munafik. Saya buktikan berdasarkan dalil di sini ya. Bang Kristo sepakat tidak? Kalau ajaran Yesus, kasih yang ada dalam diri Yesus itu sempurna. Sepakat atau tidak? Kita sepakati dulu sebelumnya. Macet. Suaranya putus-putus, macet teman. Apa sih? Macet. Apa Kamu udah ini? macet. Enggak, suara dia enggak putus-putus. Apa Enggak. Kristo ini? Enggak putus-putus suara beliau. Enggak. Yang Sinyalmu aja yang macet, kucluk. Sinyalmu aja yang macet. Wong saya Bang denger Kristo. kok dari tadi kok. Ajaran kasih yang digembar-gemborkan sama kekristenan terdapat dalam Yesus. Ternyata Yesus tidak memiliki sama sekali ajaran kasih. Bahkan murid-muridnya sendiri tidak memiliki ajaran kasih. Kita buktikan di sini ya. 1 Yohanes 4 nomor 18. Ada yang bisa buka? Kita buktikan ya. Kamu buka aja Klucok. Buka aja lah, baca aja Klucok. Janganlah kayak gitu. Kita diskusi baik-baik lah ya. Loh, cuman kamu bilang aku Klucok loh. Silakan. Enggak, janganlah seperti itu. Tidak boleh. Oke. Silakan. Cobalah ya. Kita berdiskusi yang baik, dewasalah dalam berpikir, bijaklah dalam bertindak, hati-hati dalam berkata, karena tidak semua penyesalan bisa dibayar dengan kata maaf. Ya. Baik, kita ini lagi, kita buka kembali. Apakah ajaran Yesus itu sempurna atau tidak? Tolong dibuka 1 Yohanes 4 nomor 18. Saya buktikan ternyata Yesus tidak punya ajaran kasih dan murid-muridnya Yesus pun tidak punya yang namanya ajaran kasih. Silakan Bang Kristo buka 1 Yohanes 4 nomor 18. Dewa Device 1 ini. Enggak tahu Silakan. buka namanya. Buka aja. Nah, gunakan akal di sini ya, Bang Kristo ya. Jangan gunakan doktrin, jangan gunakan dogma, gunakan akal di sini. Di dalam 1 Yohanes 4 nomor 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, Bang Jimen sudah membuka itu. Bacakan Bang Jimen. Tolong dibacakan. Aduh, umat muslim. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian baik. firman Bible. Theos. Disinilah firman Theos yang mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ternyata ketika kita membaca Lukas 22 nomor 44, Yesus sangat ketakutan. Di berapa Bukankah di dalam Lukas 2 nomor 44? Coba buka Lukas 2 nomor 44. Yohanes 8 nomor 59. Yesus ketika hendak dilempar sama batu, Yesus kabur. Yesus pecundang itu. Yesus penakut. Konon katanya ada ajaran kasih, tetapi ternyata Yesus ketakutan. Lukas 22 nomor 44. Yesus sangat ketakutan dan makin kamu ini nggak mengerti apa-apa sama sekali ini. Kalau kita berbicara mengenai kasih, coba kamu lihat dari peristiwa itu. Orang-orang mau lempar Yesus. Apakah orang-orang itu menanamkan kasih? Kenapa kamu harus bilang bahwa Yesus tidak menanamkan kasih ketika dia dilempar oleh orang? Kamu ini gimana? Yesus kabur atau tidak? Yesus kabur atau tidak? Mau dia kabur yang tidak atau tidak? Yang saya tanyakan, Yesus kabur atau tidak ketika hendak dilempari batu? Ya ampun, ya dia pergi dari situ. Takut, dia takut ya? Kabur ya? Artinya apa?
Artinya tidak ada sama sekali ajaran kasih yang ada dalam diri Yesus. Di dalam Lukas 22 nomor 44. Akhirnya ngabur, botol kali. Loh, Botol gimana ya? Nggak, bentar, saya siap-siap. Pak Budi, sebelum Pak Budi blokir saya blokir duluan ya Pak Budi ya, bentar. Apakah ajaran kasih mengajarkan blokir? Nah, ini salah satunya Pak Budi. Yohanes di mana ada ayatnya kalau kasih tidak boleh blokir? Nah, ini kan salah satu tidak memiliki kasih. Baik kan? Pak Budi, 1 Yohanes 4 nomor 18. Saya ulangi ya. 1 Yohanes 4 nomor 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Konon katanya ajaran Yesus itu adalah kasih yang sempurna, tetapi kenapa Yesus itu ketakutan? Di dalam Lukas 22 nomor 44. Ia sangat ketakutan. Kamu membacanya 1 Yohanes 4:18 itu kurang. Silakan lengkapi. Saya sudah baca satu perikop Pak Budi. Ya, silakan dibaca. Silakan dibaca. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi ayat 17-nya bicara berani pada hari penghakiman. Jadi ayat 18-nya harus ditafsirkan seperti itu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Takut terhadap hari penghakiman itu maksudnya, bukan takut dalam arti yang lain. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut dia tidak sempurna dalam kasih. Semua takut di sini takut hari penghakiman. Nah, kalau aku tidak takut dari penghakiman, karena aku yakin aku punya penebus dosa, jadi aku masuk surga itu pasti. Baik. Kita lanjut lagi nih ya. Bukankah di dalam 1 Yohanes 4 nomor 18 tidak boleh ada yang namanya rasa takut? Di sini Lukas 22 nomor 44, Yesus ketakutan, Pak. Yesus ketakutan. Ya, takutnya apakah itu, Yesus itu mengajarkan ajaran kasih? Andaikan sebentar Pak, sebentar santai Pak ya. Andaikan Yesus mengajarkan ajaran kasih yang sempurna, apapun juga dia tidak akan merasa ketakutan. Tetapi di sini Yesus ketakutan di dalam Lukas 22 nomor 44. Yesus ketakutan di dalam Yohanes 8. Bukan Pak, bukan salah duluan. Justru di sini kita bahas mengenai soal ketakutan Pak. Pada hari penghakiman, makanya kalau kamu nafsir tuh konteksnya nggak dibaca. Kamu cuma saya sudah baca Pak satu perikop Pak. 18-nya nggak bisa dilepaskan dari ayat 17-nya. Ya, sebelum Bapak membaca, saya sudah baca duluan Pak. Saya ambil poinnya di sini Pak, poin intinya. Jangan lari ke Lukas dulu. Ya. Lihat satu ya 17 18. Silakan. Silakan dibuka semuanya Pak, satu perikop Pak. Satu perikop bila perlu dibuka nggak apa-apa, dibuka aja sama Bapak. Yesus itu takut karena hari penghakiman atau enggak? Dia enggak perlu takut, dia yang jadi hakim. Kamu yang nanti takut. Pada saat, ya sudah, baiklah, saya ngikutin aja. Pada saat Yesus ketakutan, di dalam Lukas 22 nomor 44, posisi Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia Pak? Manusia.